Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Hai Sobat Bunda, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu dokter kandungan konsultan fertilitas yang ada di Win Fertility Center, Puri Bunda Denpasar, yaitu dengan Dr. Ketut Darmayasa. Halo dokter. Halo dia. Iya dok, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dok tentang promil dan masa subur dokter. Iya. Ya, jadi pertanyaan ini lumayan banyak ditanyakan di kalangan anak muda seperti saya dokter yang sedang mempersiapkan pernikahan hingga program kehamilan. Baik dokter, kita langsung aja ya dok. Kira-kira untuk masa subur itu sebenarnya apa sih dok? Jadi masa subur seorang perempuan atau seorang wanita itu ya dimulai ketika sel telur itu dilepaskan dari indung telurnya ya. Jadi kalau istilah kedokterannya itu namanya ovulasi ya. Konsepnya harus diingat bahwa sel telur itu bisa dibuahi dalam waktu 24 jam. 1 kali 24 jam. Sementara sel sperma dari laki-laki itu bisa membuahi 3 kali 24 jam. Kan gitu. Kalau orangnya wanita yang normal itu kan siklus haidnya ya kurang lebih 28-30 hari ya. Jadi ada plus minus 2 hari yang normal gitu ya. Karena itu dikasih waktu plus minus 2 hari juga dari ovulasi itu. Kalau ditambahin dengan sperma yang bisa bertahan 3 kali 24 jam untuk membuahi, maka kemungkinan masa subur seorang wanita adalah sekitar 1 minggu ya, 3 kali tambah 4 hari ya. Artinya masa subur seorang wanita itu adalah masa di mana sel telur seorang wanita itu paling tepat untuk dibuahi oleh sel sperma ya. Jadi waktunya kurang lebih 1 minggu gitu. Baik dokter. Nah dok, untuk selanjutnya itu pertanyaannya adalah apakah seorang wanita itu harus tahu masa suburnya saat promil dok? Ya betul banget ya karena kita berpikir kalau namanya orang promil pasti berpikir untuk kemungkinan terjadinya kehamilan ya. Jadi harus tahu itu masa subur seorang wanita. Dokter, berarti kan memang harus tahu masa suburnya dulu baru bisa promil ya dok. Betul. Kalau misalnya langsung promil aja itu kira-kira bisa nggak dok tanpa harus tahu masa subur gitu dok? Misalnya sehabis haid terus 3 harinya bisa langsung promil gitu atau gimana dokter? Iya. Sekarang gini, kalau kita berpikir untuk mengetahui masa subur maka kita harus tahu siklus haidnya. Kalau orangnya siklus haidnya teratur, maka kemungkinan dia terjadinya masa subur juga akan teratur juga gitu ya. Yang menjadi masalah adalah kalau haid orang tidak teratur. Karena sebenarnya ovulasi itu terjadi 14 hari sebelum haid yang akan datang. Kalau haidnya itu bisa kita perkirakan, maka kita juga bisa memperkirakan kapan wanita subur itu ya. Tapi kalau haidnya tidak teratur itu yang susah ya. Karena itu ya masa subur seorang wanita ya harus diketahui pada saat kita merencanakan sebuah kehamilan. Memang harus disadari sejak dini dok ya untuk masa subur sendiri. Nah dok, kalau misalnya untuk bagaimana tahu cara baik fisik atau memang ada cara tesnya untuk mengetahui masa subur itu kapan, itu gimana dokter cara ngukurnya dok? Iya, jadi begini. Kalau kita tahu masa subur seperti saya bilang tadi, kalau kita tahu siklus haid yang akan datang, maka pertama masa suburnya kemungkinan akan 14 hari sebelum haid yang akan datang, itu satu ya. Kedua, ciri-ciri fisik yang bisa dirasakan oleh seorang wanita adalah kemungkinan keluar lendir yang berwarna bening ya, tidak berbau, tidak berwarna, tidak gatal atau tidak ada keluhan lain. Itu juga merupakan ciri mulai wanita tuh memasuki masa subur. Berikutnya adalah ada peningkatan suhu ya, sekitar 0,5 derajat, namanya suhu basal ya, suhu yang diukur pada saat baru bangun gitu ya. Itu juga mencirikan sebuah ovulasi atau masa subur. Yang berikutnya bisa dites dengan namanya tes ovulasi kit, itu ya banyak dijual di pasaran ya. Sekarang kan orang atau wanita cenderung menggunakan aplikasi, ada juga aplikasi itu ya. Nah itu syaratnya ya haidnya harus teratur kalau kita menggunakan aplikasi gitu ya. Kalau haidnya tidak kita ketahui
atau tidak teratur, itu yang agak susah. Agak susah Agak dokter susah. ya. Jadi memang cara mengukur massa subur sendiri itu selain dari fisik kita ketahuin apakah ada keputihan, lendir gitu ya dok ya. Terus zaman sekarang juga ada aplikasi digital ya dok ya untuk melihat kapan massa subur ya dokter ya. Wah menarik banget. Nah tadi dokter juga sempat menyinggung nih terkait mengecek massa subur saat gangguan haid atau haid tidak teratur ya dokter ya. Kalinya kita bahas di next episode kali ya dokter ya, biar lebih santai lagi kita ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Untuk sobat Bunda jangan lupa untuk like, subscribe YouTube Puri Bunda, dan juga jangan lupa untuk share video ini, dan jangan lupa untuk update terus informasi terkait layanan yang ada di Puri Bunda di Instagram kami ada di Puri Bunda Hospital, Puri Bunda Tabanan, Puri Bunda Singaraja, dan IVF.Bali. Sampai jumpa lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.